Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang Olimpiade, di sini Ibu akan menjelaskan tentang beberapa kelainan-kelainan atau gangguan yang dapat menyerang sistem ekskresi. Yang pertama dan yang paling fatal itu adalah gagal ginjal kronik. Nah, gagal ginjal kronik ini dalam istilah medis itu disebutnya dengan kronik. Nah, kroniknya sendiri kronik ya pasti ya. Kronik kidney ya, ini kidney disease itu adalah gangguan. Nah, di mana gangguan ini merupakan kondisi di mana fungsi ginjalnya ini sudah menurun. Jadi ketika kita sudah mengalami si CKD ini, pasti fungsi ginjal ini sudah menurun fungsinya. Fungsi ginjalnya sudah menurun. Nah, yang kedua, ketika kita sudah mengalami CKD, otomatis kondisi menurun ini pasti akan bersifat permanen. Nah, sifatnya akan permanen. Dimana? Maksudnya apa sih sifatnya permanen ini? Nanti di sini akan ada yang namanya tahapan-tahapan dari stadium awal sampai stadium akhir. Jadi munculnya gejala-gejalanya itu akan berlanjut dan semakin parah dari stadium awal sampai stadium akhir. Ya, penyebabnya biasanya itu berupa kista. Nah, kalau udah ngomongin kista berarti kan di situ ada kayak semacam kanker gitu ya. Nah, berarti adanya gangguan, adanya sel yang tumbuh di dalamnya gitu. Nah, CKD ini biasanya bisa dideteksi. Pendeteksiannya itu dengan yang namanya tes urin. Nah, dan yang kedua itu bisa dari tes darah. Nah, di sini. Nah, kok bisa harus tes urin sama tes darah? Yuk, saya hubungkan. Nah, kenapa harus tes urin? Nanti kenapa? Karena biasanya volume akan dilihat dari volume urinnya. Volumenya itu biasanya akan berkurang kalau sudah mengalami CKD ini. Terus yang kedua, di dalam urinnya itu biasanya terdapat adanya peradangan, atau peradangan berarti tingkat sel darah putihnya itu banyak. Nah, di sini itu ya. Terus biasanya juga banyak infeksinya, ada infeksi bakteri. Nah, di situ kandungan bakterinya itu pasti akan banyak di dalam urin. Nah, kalau di tes darah biasanya bisa berupa kolesterolnya. Kolesterol. Ya, nanti di sini saya akan bahas satu persatu ya, tes-tes darahnya apa saja yang diperlukan. Yuk kita akan bahas dulu gejala-gejalanya. Nah, untuk membahas gejala, oke. Oke ya, gejalanya dulu. Oke. Gejalanya yang pertama, gejala dari gagal ginjal ini pastinya berkurangnya volume urin. Nah, kurangnya volume urin. Jadi urinnya yang keluar itu lebih sedikit daripada keadaan normal. Nah, selanjutnya adanya mual, muntah. Nih ya, ini sudah lumrah, sama hilangnya nafsu makan. Nah, di sini. Terus yang ketiga pastinya karena mual muntah dan hilang nafsu makan, badan akan terasa lemah dan lemas. Dan yang keempat, pasti adanya otot yang berkedut kencang. Nah, otot yang berkedut kencang ini nanti ada hubungannya dengan tingkat kolesterol darah. Nah, ya, yang kelima
Yang kelima ini adanya bengkak area kaki karena adanya timbunan air ya. Nah, biasanya kalau orang yang kena kolester ya udah bengkaknya di area kaki ini. Nah, selanjutnya ada timbul rasa gatal. Ini sampai sini. Oke. Nah, selanjutnya apa sih penyebabnya? Nah, kita akan bahas penyebabnya. Penyebab dari si CKD ini atau si chronic kidney disease ini biasanya satu itu dikarenakan tadi gaya hidupnya sama masa mudanya, atau biasanya ini kalau karena bawaan ya. Kalau karena bawaan atau turunan. Nah, kalau turunan ini berarti ada faktor di mana kondisi ginjalnya itu lebih besar sebelah. Kondisi ginjal salah satunya itu terlalu besar, berukuran tidak normal, lebih besar daripada normal. Nah, ini adalah keadaan dimana si ginjal ini karena bawaan tadi ya. Nah, ini penyebabnya ini kok bisa dia ini berukuran lebih besar. Nah, berukuran lebih besar ini karena disebabkan oleh adanya kista. Jadi di dalam ginjalnya itu tumbuh kista. Nah, ini ya nak ya, ini faktornya. Nah, faktor yang menyebabkan aktifnya kista ini untuk tumbuh ya tadi karena adanya keturunan. Jadi mungkin dulunya keluarganya riwayatnya ada, nah suatu saat itu bisa muncul lagi akibat karena gaya hidup yang tidak menunjang kesehatan dari ginjal. Nah, selanjutnya yang kedua itu karena adanya peradangan pada ginjal. Peradangan pada ginjal ini, nah, peradangan pada ginjal dan ini akan menyebabkan yang namanya infeksi juga. Nah, akhirnya akan menyebabkan infeksi. Ketika sudah meradang itu kan berarti dia terdapat adanya bakteri atau kuman yang masuk ya. Nah, infeksi dari ini kuman otomatis dia meradang untuk mempertahankan si ginjalnya agar tetap sehat. Nah, tapi karena sudah tidak kuat ya udah akan muncul yang namanya infeksi ginjal ini. Nah, selanjutnya ini karena adanya penyumbatan. Nah, ini nih yang paling parah nih. Nah, penyumbatan ini tidak kita sadari. Nah, biasanya berupa apa? Berupa batu ginjal. Jadi seorang yang menderita batu ginjal dan adanya gangguan prostat. Nah, orang yang punya gangguan prostat itu berarti akan lebih gampang terkena yang namanya CKD ini ya. Nah, terus berarti kedua ini orang yang terkena ini ya, batu ginjal sama gangguan prostat itu berarti dia akan lebih cepat tapi berpotensi kena CKD. Nah, selanjutnya selanjutnya adalah penyebab lainnya yaitu karena adanya penggunaan obat-obat. Nah, obat-obat yang mempunyai jangka panjang. Jadi gini, misalnya kita punya penyakit akut selain ginjal nih. Nah, tapi lama-lama ginjal kita juga akan kena. Kenapa? Karena adanya konsumsi obat yang berlebih.
Jadi konsumsi obat dalam jangka waktu yang lama, misalnya 1 bulan gitu. Nah, konsumsi obat jangka panjang ini pasti ya sudah, ginjal kita akan kena. Nah, misalnya penyakit yang berat ya, dari penyakit lain. Nah, kenapa? Karena kalian sudah tahu sendiri ya. Nah, ini logikanya ginjal itu kan mengeluarkan senyawa racun. Ginjal itu kan mengekskresikan senyawa racun yang berasal dari obat-obat ya. Senyawa racun dimana ini bisa berasal dari obat. Nah, senyawa racun ini kalau dikeluarkan terus-menerus, otomatis ginjal kita ini akan bekerja terus, sehingga dia punya masa expired dong yang lebih cepat. Expirednya akan lebih cepat. Nah, makanya untuk kita nih yang masih muda, kalau kita sakit-sakit dikit itu jangan diobatin lah. Misalnya kita pilek atau batuk, ya udah yang kalian butuhin itu adalah istirahat. Tidaklah kalian mengkonsumsi obat-obatan yang sangat berlebih, apalagi dalam jangka waktu yang lama, kalian pusing kayak gitu ya. Nah, terutama nih obat-obatnya ini contohnya ya, yang bisa memacu si CKD ini adalah ibuprofen. Nah, ibuprofen ini anti nyeri nih. Biasanya kalau badan-badannya pegel, kalian konsumsi ibuprofen terus, wah ya udah, siap-siap ibuprofen yang berlebih itu akan dikeluarkan lagi oleh tubuh. Nah, nanti kalau misalnya ginjal kita bekerja dengan sangat giat saat masih muda, ya udah berarti tuanya kita siap-siap ginjal kita akan berkurang fungsinya, begitu ya. Terus lanjut lagi nih aspirin, obat pusing ya, aspirin. Nah, itu dan yang lain-lain lah, banyak lah. Terus selanjutnya karena nih ya. Terus selanjutnya penyebabnya itu yang keenam. Nih ya, yang keenam itu karena adanya lupus erythematosus systemic. Jadi kelainan lupus ini ya, lupus erythematosus systemic. Nah, di sini sistemik atau biasanya penyakit lupus ini kan menyerang yang namanya sistem kekebalan tubuh. Nah, lupus ini kan dia menyerang sistem kekebalan tubuh. Jadi orang yang kekebalan tubuhnya lemah, ya sudah, dia lebih cepat terkena CKD juga. Dimana biasanya sistem kekebalan tubuhnya itu nanti yang akan menyerang semua jaringan yang ada di ginjal. Kenapa? Kan jaringan yang ada di ginjal dia kan bekerja untuk menyaring partikel-partikel asing. Nah, otomatis kan di situ ada penanda tuh, oh di ginjal itu ada partikel asing, otomatis dia juga akan dibasmi. Nah, ini dia. Terus selanjutnya yang terakhir adalah yang ketujuh. Yang ketujuh adalah kegagalan pertumbuhan ginjal pada saat janin. Nah, ini kegagalan saat janin. Berarti ini sudah dari janin ya, dari kecilnya. Nah, ini sudah pasti resikonya akan lebih besar. Ini ya. Oke, thank you. Oke, kita lanjut lagi untuk bagaimana terapi farmakologinya. Nah, ya, untuk terapinya ya, terapi farmakologinya
Terapi farmakologi berarti ini pengobatan melewati obat ya. Nah, tadi kan kita sudah bahas tuh di yang pertama bahwa yang pasti pertama itu pasien gagal ginjal itu biasanya dia memiliki kecenderungan di mana kadar kolesterolnya ini sangat tinggi. Oke ya. Nah, ini. Tadi yang di penjelasan Ibu yang pertama. Nah, ini ya, otot. Nah, untuk mengatasi gejala yang ini nih, tingkat kolesterol darah ini, biar ototnya tidak berkedut dengan kencang, maka terapi farmakologi yang pertama itu karena kolesterolnya tinggi, seorang yang kolesterol tinggi, nah, otomatis pengobatannya ini harus diberikan obat penurun karena kolesterol tinggi. Nah, pasti tekanan darahnya akan tinggi. Nah, kalau tekanan darahnya tinggi bahaya dong. Nah, bisa pecah jantung nanti, gitu ya. Nah, kalau tekanan darahnya tinggi ini, oleh karena itu biasanya dia direkomendasikan obat untuk menurunkan tekanan darah atau si hipertensi ini. Akan direkomendasikan obat penurun. Nah, akan direkomendasikan obat penurun hipertensinya. Nah, biasanya obat penurun hipertensi ini yaitu adalah angiostatin. Nah, ini ada angiostatin. Nah, converting enzim. Nah, obat-obat yang punya kandungan inilah atau biasa disebut juga AC. Kalau obat-obat atau bahan kimia tersebut punya AC inhibitor. Nah, inhibitor berarti obat ini nanti bekerjanya adalah menginhibit atau dia menghambat. Nah, ini bekerjanya dengan cara menghambat laju dari si kolesterolnya itu. Nah, kolesterolnya itu akan dihambat lajunya, akan dihambat perkembangannya, seperti itu. Nah, contoh dari obat-obat yang mengandung AC ini, contohnya itu adalah obatnya namanya captopril. Obatnya namanya captopril. Nah, ini obatnya captopril. Dimana biasanya di sini tuh obat tekanan darahnya itu akan menurunkan fungsi ginjal untuk mengubah kadar elektrolit. Jadi si AC ini nanti dia bertugas fisiologinya itu, nah ya, ini ya, fisiologinya itu adalah ketika ada AC, otomatis dia akan menghambat yang namanya perubahan kadar elektrolit. Dia akan menginhibit itu kan menghambat. Nah, menghambat di sisi apa? Untuk menghambat yang namanya kadar elektrolit yang ada di dalam darah. Nah, elektrolit. Nah, kadar elektrolit ini akan dihambat. Ini ada di dalam darah. Kalian tahu sendiri dong, darah itu kan yang cairan yang akan disaring kan, yang ada di dalam ginjal. Nah, kadar elektrolit yang di dalam darah yang masuk ke dalam ginjal, otomatis kalau elektrolitnya menurun, nah, otomatis elektrolitnya menurun nih. Kalau elektrolitnya menurun ya, dia akan memudahkan untuk kolesterol ini jalan. Kolesterol ini tidak akan terhambat. Nah, gini. Karena kan kolesterol itu kan pasti akan
tetap disaring ya, akan tetap keluar dari dalam tubuh. Nah, otomatis gimana caranya kolesterol ini tidak terganggu perjalanannya selama di ginjal untuk dikeluarkan? Ya otomatis salah satunya adalah si AC ini akan memberikan stimulus untuk inhibit atau menghambat. Dia akan menghambat siapa? Kadar elektrolitnya. Jadi elektrolit yang ada di dalam darah sepanjang ginjal, ya, di dalam proses penyaringan yang ada di ginjal ini, itu elektrolitnya akan diturunkan sehingga kolesterolnya tadi bisa berjalan tanpa hambatan. Nah, tanpa terhambat sampai dia akan dieskresikan. Nah, jadi seorang yang sudah terkena CKD, untuk si kolesterol mampu keluar dengan mudah, ya dia dibeli katropril. Dengan adanya katropril tadi, berarti ada senyawa yang mempunyai yang membawa neurotransmitter ke dalam saraf. Oh, saya ini punya kolesterol tinggi, sehingga ginjal harus membawa si kolesterol ini keluar dengan mudah. Caranya gimana? Adanya AC yang masuk ke ginjal, otomatis si ginjal akan menyerap. Nah, kadar elektrolitnya ini akan mengurangi penyerapan yang namanya si elektrolit. Ketika elektrolitnya sudah dikurangin, ya kan, otomatis elektrolitnya ini akan menurun dong. Elektrolit yang di dalam ginjal ini, yang di dalam darah, di dalam urin yang akan dibuang, itu elektrolitnya jauh lebih rendah dibandingkan orang-orang yang normal gitu ya. Jadi elektrolit itu akan diserap. Nah, ini kalau di dalam ginjal, elektrolitnya ini akan masuk ke ginjal, otomatis menyerap si elektrolit agar apa? Nah, ini akan diserap elektrolitnya. Diserap elektrolitnya yang masuk ke ginjal. Elektrolit menurunnya ini elektrolit yang keluar. Otomatis kolesterolnya yang keluar juga tanpa hambatan. Nah, gini ya. Oke, jelas sampai sini. Itu terapi yang pertama. Jadi logikanya gini. Ketika kita punya kadar kolesterol tinggi, otomatis kita perlu yang namanya si AC, angiostensin converting enzyme ini, yang dipunyai oleh si obat yang namanya captopril. Obatnya ini namanya captopril. Dengan adanya captopril, nah, dia akan memberikan stimulus untuk si ginjal ini untuk melakukan penyerapan kembali elektrolitnya, atau prosesnya namanya reabsorpsi ya. Reabsorpsi si elektrolit. Otomatis si AC ini dia ternyata bekerjanya itu di bagian yang namanya tubulus proksimal ya. Berarti kalau dia bekerjanya di reabsorpsi, berarti dia ada di proses yang namanya, yang letaknya di tubulus contortus proksimal dan Henle ini ya. Nah, elektrolitnya ini karena diserap otomatis. Nah, nantinya karena elektrolitnya diserap. Nah, karena elektrolitnya diserap, otomatis elektrolit yang keluar ini, elektrolit yang ada di proses selanjutnya itu kadarnya lebih rendah. Proses selanjutnya misalnya kayak augmentasi ya. Contohnya di augmentasi, atau masih sebenarnya di dalam proses reabsorpsi di dalam sepanjang tubulus nanti ini kadarnya lebih rendah. Kadarnya rendah. Nah, otomatis karena kadarnya rendah, si
si kolesterolnya ini tanpa terhambat lewatnya, tanpa hambatan. Nah, it's mean berarti ketika dieskresikan di dalam urinnya itu otomatis satu, apa yang terjadi? Yang pasti kadar elektrolit urin yang terkena CKD, seorang CKD ini pasti elektrolitnya rendah. Pada elektrolitnya rendah. Dan yang kedua ini terdapat kandungan kolesterol dalam darahnya. Nah, gitu ya. Nah, selanjutnya, selain tadi obat tekanan untuk penurun tekanan darah, nah selanjutnya ini adalah obat penurun kolesterolnya sendiri. Nah, tadi kan karena kolesterolnya masih keluar nih, otomatis yang kedua obat yang diresepkan adalah obat penurun kolesterol. Nah, karena kolesterol masih tinggi, otomatis harus ada penurun kolesterolnya. Nah, obat penurun kolesterol sendiri ini biasanya contohnya ya, saya tulis dulu. Contoh obat penurun kolesterol itu adalah simvastatin. Nah, simvastatin ini biasanya dia ini simvastatin ini biasanya dia akan mengurangi yang namanya kadar kolesterol yang jahat. Jadi untuk mengurangi kadar kolesterol yang jahat. Oke. Nah, selanjutnya adalah obat gagal ginjal untuk mengatasi anemia. Tadi ada hubungannya dengan apa? Nah, obat untuk mengatasi anemia. Biasanya ini tuh ada hubungannya dengan gejala ini, yang dimana ada letih, lemah, lesu itu ya. Nah ini tanda-tandanya karena kita ada lemah, letih, lesu, dan dia ini adanya rasa lemah dan lemas itu biasanya menandakan bahwa kadar hemoglobin yang ada di dalam darah kita itu rendah. Sehingga karena ada gejala lemah, letih, nah ini otomatis menandakan bahwa HB kita, kadar hemoglobin kita itu rendah. HB yang rendah ini akan mengakibatkan terjadinya anemia. Nah, biasanya obat yang diberikan itu adalah suplemen eritroprotein. Nah, biasanya dia jenisnya adalah yang diberikan adalah contohnya adalah suplemen eritroprotein. Suplemen yang mengandung sel darah merah gitu ya. Nah, selanjutnya biasanya juga ditambah juga dengan yang namanya pemberian zat besi atau bahasanya zinc. Nah, selanjutnya yang nomor 4. Yang nomor 4 itu adalah obat yang digunakan untuk mengatasi ini tadi adanya bengkak. Nah, obat untuk mengatasi bengkak di kaki.
mengatasi bengkak di kaki. Bengkak di kaki. Nah, kok bisa adanya bengkak di kaki ini? Karena adanya, nah, bengkak di kaki ini dikarenakan adanya penumpukan cairan. Nah, cairan yang di dalamnya itu isinya apa? Nah, penumpukan cairan ini menandakan bahwa cairan itu berisi. Nah, berisi tadi ada sel darah putih atau juga berisi kolesterolnya, kayak gitu ya. Jadi ada kandungan-kandungannya itu. Nah, dimana kalau ada bengkak di kaki dengan ada penumpukan cairan, otomatis saluran darahnya atau pembuluh darahnya ini akan menyempit, atau pembuluh darahnya ini akan menyempit karena tertekan. Nah, ini akan tertekan karena apa? Karena tadi ini nih adanya penumpukan cairan di atasnya, otomatis tertekan. Nah, gimana akibatnya? Kita harus diberikan obat-obat yang diuretika. Nah, oke ya, otomatis kita harus memberikan obat-obatan yang sifatnya diuretika. Contoh obat diuretika atau yang mengandung senyawa ADH, di mana nanti dia akan melakukan penyerapan cairan yang berlebih tadi karena kolesterol ya. Kolesterol ini kan menghambat yang namanya senyawa-senyawa lain ya untuk bisa lolos dalam proses penyaringan yang ada di ginjal. Otomatis tadi dengan adanya ini tadi ADH, air-air yang berlebih. Nah, air-air yang berlebih itu akan diserap lagi. Nah, gini. Nah, selanjutnya, nah, biasanya akan diberikan obat ini juga. Yang kelima ya, untuk mengatasi tulang. Biasanya ya yang diresepin kalau udah ngomongin tulang ya, berarti ngeresepinnya pastinya biasanya ada suplemen vitamin D. Yang kedua biasanya ada suplemen kalsium juga. Kenapa ya? Ini gunanya untuk menghindari resiko patah tulang. Oke, itu untuk CKD saya cukupkan. Silahkan dicatat dulu.